Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah alladzi wa'amawala amma ba'du amma ba'da amma ba'di wajib jaiz mungtani inda sorfi fayuhal hadirun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in atba'un tabi'atnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Saya Muhammad Fahmi Fakhrul Raji dan teman saya Muhammad Akhyar Abdillah akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Arab pra-Islam. Peradaban Arab pada masa pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arabia sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpun bangsa yang Semit. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai badui yang nomaden atau mengembara. Jazirah Arab secara umum beriklim amat panas, kering, sedikit hujan, dan sungai yang hanya terdapat di bagian selatan. Sejarah mereka mulai dari masa 150 tahun sebelum Islam. Oleh karena itu, sejarah dan kehidupan mereka tiadalah dituliskan, jadi tidak ada bangunan-bangunan yang dapat melukiskan sejarah mereka, dan tidak ada pula tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan sejarah itu. Adapun yang sampai kepada kita tentang orang-orang zaman dahulu itu adalah yang diceritakan oleh kitab-kitab suci. Adapun peradaban masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab mengalami sebuah fase yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu kehidupan manusia sangat sumrawut, melakukan apa saja yang dikehendakinya, tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena pada masa itu masyarakat Arab dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Kala itu, agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Islam datang dengan membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang, termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama, karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah tertanam kuat dalam hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Selanjutnya, memahami sosial budaya masyarakat Arab masa pra-Islam. Semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di dunia, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Sistem sosial mereka dalam memperhitungkan keturunan mengikuti garis bapa atau vertikal, sehingga di setiap akhir nama diikuti dengan menyebut nama bapaknya. Contohnya seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu nama akhirnya diikuti dengan menyebut nama bapaknya. Beda halnya dengan kita, khas nama orang Sunda yang enteng gitu. Seperti kan katanya mah orang Sunda mah pangadulan, bakatku pangadulana. Nama juga yang mudah seperti Nana Suryana, Ajat Sudrajat. Tapi masyarakat Arab itu menunjukkan kebanggaan terhadap nenek moyangnya dan dari kabilah apa mereka berasal, dari turunan mana mereka berasal. Tidak ada istilah raja bagi orang-orang Arab pra-Islam kecuali untuk merujuk penguasa-penguasa asing. Contohnya di Arab itu seperti nama Syekh yang mempunyai arti sebutan bagi setiap ketua klan atau squad atau pimpinan yang dipilih dari anggota senior dalam klannya yang bijak dalam wejangannya dan berani serta pemurah. Adapun dalam masalah militer dan hukumnya, ia harus berkonsultasi dengan dewan suku dan tidak memiliki otoritasi mutlak. Mereka biasanya membangga-banggakan suku mereka,
Di setiap suku terdapat sejumlah aturan-aturan yang bersifat menyeluruh secara otonom pada masing-masing suku. Yang C yaitu dilihat dari silsilah dan cikal bakalnya, para sejarawan membagikan kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1 yaitu Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa diacak secara rinci dan komplit seperti Ad, Tasamud, Tashan, Judais, Amalak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjud bin Qothan atau disebut pula Arab Qothainiyah. Yang ketiga yaitu Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. D. Sistem politik dan kemasyarakatan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kondisi politik bangsa Arab. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku, kabilah-kabilah, dan berdiri sendiri-sendiri. Salah satu lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Yang kedua yaitu kondisi masyarakat. Di kalangan bangsa Arab terhadap beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijadikan, sekalipun harus dengan pedang yang terhusut dan darah yang tertumpah. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum Hawa. Kesimpulan yaitu bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai kebudayaan yang baik dan buruk yang telah ada ketika bangsa Arab mengalami kegelapan. Kebudayaan yang buruk terutama dalam segi akhlak dan agama. Mereka menyembah berhala, sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya minum minuman keras, berjudi, membunuh anak perempuan yang baru lahir, merendahkan harkat martabat wanita, membunuh anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka, atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Bertabaruz atau yang disebut dengan bersolek. Para wanita terbiasa bersolek dan keluar rumah sambil menampakkan kecantikannya, lalu berjalan di tengah kaum laki-laki dengan berlenggak-lenggok agar orang-orang memujinya. Laki-laki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung, prostitusi, memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita, menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur
fanatisme, kabilah atau kaum, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang kami bisa paparkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila banyak kali kesalahan. Wallahumma fi'ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.